Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu suci, kau sahabat, kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh
biar kasih-Mu sungguh indah pengorbanan-Mu. Kau yang membawa kami semakin melekat, menyatu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat aku dari kasih-Mu Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Mari kami menundukkan hati kami merindukan nantikan Engkau Tuhan. Kau senantiasa hadir di sini Tuhan, karena Engkau memenuhi segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dapat bersekutu setiap pagi dengan Engkau. Kau segarkan lagi roh jiwa kami dan tubuh kami Tuhan, dengan perkataan-perkataan, dengan hikmat-Mu Tuhan.
Kami tahu kehidupanmu mengalir dari tahtamu yang kudus Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi juga. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Belum, selamat pagi semua. Baik, di Tuhan. Yang di Lampung belum bisa gabung kayaknya. Baik, yang radio ada? Salam yang di radio. Ada yang mau sharing pagi ini? Suaranya oke ya? Oke. Ada yang mau sharing? Matian mau sharing? Cepat. Kalau mau sharing. Belum, Halo. masih. Salam cuma ya. Kedengaran Pak kencang anginnya soalnya. Bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita ya, kayak bagaimana firman selama ini yang kita dengarkan hari-hari ini. Bagaimana caranya beriman itu udah kita nggak buat bagaimana kita beriman, tapi karena Tuhan sendiri yang memberikan iman itu kepada kita. Seperti yang pernah kita dengarkan bagaimana Tuhan membuat kita dengan rendah hati, bagaimana Tuhan membuat kita dengan sukacita, dan bagaimana Tuhan membuat kita itu dengan penuh pengharapan. Seperti yang saya alami dulu tuh, kadang kita pompa-pompa apapun yang kita percaya kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri yang bikin percaya itu kayaknya nggak bisa. Tapi Tuhan itu terus memelihara kita bagaimana dengan percayanya itu dan bagaimana dengan beriman dan bagaimana dengan sukacitanya itu kita mengalaminya luar biasa gitu ya kan. Itu yang dialami selama akhir-akhir ini dan selama ini pun oh iya ya, ternyata berkat itu Tuhan itu sendiri kayak gitu. Kalau kita boleh merasakan bagaimana ada Tuhan di dalam hidup kita sekarang akhir-akhir ini ya. Kadang sukacitanya, berkatnya melampaui semua kayak gitu. Seperti yang saya alami ya. Baik sama teman-teman itu mungkin kalau ditanya, "Kakak udah umur berapa?" katanya kayak gitu. Kalau kita tanya, "Ih, kok terus semangat ya?" katanya. Tapi itu pun saya merasakan itu di dalam
teman-teman saya yang dulu sama-sama kami bekerja, sama-sama udah masuk ke situ, kok sekarang mereka udah sering gimana ya, bukannya bilang sering absen, tapi kalau bilang mereka bilang, "Ih, iya ya, gimana caranya ya kok bisa lebih semangat?" Sekarang mereka menghadapi masalah masalah kerjaan aja pun kalau dulu mungkin berjuang waktu masih baru-baru itu ya berjuang biar cepat naik, ya itu biasanya naik jabatan apa gimana. Beberapa saya temanku tuh malah melihat melihat dirinya sendiri aja pun nggak bisa berjalan karena udah menghadapi masalah. Iya ya, satu kerinduannya itu apa, "Gimana ya kok bisa semangat lagi ya?" Katanya kayak gitu ya. Tapi sering yang Tuhan tunjukkan di setiap pekerjaan itu ya, aku lihat orang ini udah sampai kalau dulu itu sampai apa, meraih itu kayak mendapatkan sesuatu itu semangat sekali. Tapi kok tiba-tibanya hilang, bahkan sakitnya pun nggak bisa mereka itu apa, dibawakan kayak, "Noh, aduh anakku masih bayi kok udah kayak gini," kayak gitu. Malah kan bahkan mengeluh kayak gitu terus dulu. Sampai ada teman menghadapi masalah hidup pun kok mereka masih mengeluh sekarang. Ternyata kalau udah selesai sampai pun jabatannya ya udah selesai, nggak seberapa, 1 tahun pun kalau dinikmatin belum tentu. Iya ya, tapi kita bersama Tuhan ini. Kan saya merasakan juga kalau kayak mungkin kalau kita bangun pagi-pagi kayak gini kan agaknya gimana gitu. Tapi kalau kita masuk dan pulang nanti kerja sepanjang hari kerja itu kok bisa mendapatkan sukacita ya. Nah, kayak gitu gimana ya kalau diceritakan ke orang, ada Tuhan di dalam hidup kita, tapi mereka melihat. Tapi kalau dia tanya, "Gimana ya kok bisa semangat terus?" Nggak pernah namanya puji Tuhan kita tuh ibaratnya ya walaupun ada terlambat tapi absen semangat di kerja. Tapi kalau mereka mereka melihat hidupnya, tapi itu yang saya rasakan bagaimana dulu memaksakan iman itu dalam melakukan sesuatu itu nggak bisa. Tapi kalau ini kedisiplinan kita itu datang kepada Tuhan dan berseru datang kepada Tuhan itu ada terus jawaban di dalam hidup kita. Kadang ditunjukkan melalui orang, kadang ditunjukkan melalui situasi, kadang ditunjukkan melalui keadaan kita. Ah, kalau nggak ibaratnya nggak ada uang sama sekali, bagaimana kita percaya kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita? Nah, seperti Tuhan memelihara dan seperti pernah dibilang Bapak itu, Tuhan itu tidak apa, suka memberkati kita. Dia senang memberkati kita dari segi kekuatan, dari segi apa kalau kita itu ingat sama Dia setiap hari di dalam hidup kita. Dan selalu seperti yang kami alami, bagaimana untuk merasakan setiap hari. Kenapa kalau bisa datang kita kepada Tuhan terus kayaknya kayak ditarik-tarik kayak gitu. Karena di dalam menghadapi hidup kita sehari-hari pun kita bisa merasakan Tuhan itu ada dalam hidup menimbang kalau kita berjalan, kalau kita menghadapi situasi apalagi menghadapi bos kayak gitu kalau udah lagi jutek minta ampun, tapi kalau di saat kita disuruh dia kok bisa luluh kayak gitu. Ternyata Tuhan itu perhatikan semua ya. Bahkan menghadapi orang yang sudah sejutek apapun kalau kita ada dalam Tuhan, semua dilimpahkan kayak gitu. Biasanya dulu ada bos kami orang Padang, kalau dia menghadapi situasi kayak gitu susah kali. Tapi kalau kita disuruh dengan caranya pun bagaimana dia mengajari kita dengan dasarnya saya mulai komputer aja dulu nggak ada, tapi dia mengajari cepat ini. Kok bisa saya melakukan itu ya? Makanya aku bilang kalau melihat ke anak-anak itu ya, kemarin diceritakan kayak Yeye, waktu saya mengikuti juga anak yud kemarin sekali aja, iya ya orang ini bagus juga ya apanya, kalau kita dulu menghadapi kalau nggak ada orang tua, sungguh-sungguh. Tapi mereka anak ini tak lihat kok sungguh-sungguh ya, walaupun mereka cuma seberapa, tapi bisa dengan memuji Tuhan mereka bagus, dengan berfirman mereka bagus. Itu yang saya lihat kemarin di YouTube itu, walaupun aku dipersempatkan kemarin sekali gitu kan. Iya ya, baru dengan mendengarkan kesaksiannya itu ya. Tapi itu yang saya pernah merasakan. Saya juga pernah
dihancurkan kayak gitu. Tapi di saat kita naik untuk datang kepada Tuhan itu, semuanya Tuhan melimpahkan bagi kita. Bahkan dengan perasaan sukacita, itu yang saya merindukan sering kayak gitu. Iya, ya semua Tuhan, biarlah Tuhan itu berjalan bersama Tuhan dengan anak-anak ini. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ternyata sudah masuk dari tadi, yang dari Lampung. Gimana di Lampung ini? Jelita, itu mami itu loh. Lo mami bilang lah. Gimana ini cerita di Lampung ini? Puji Tuhan, luar biasa. Tadi doa pagi dulu bersama keluarga di sini. Enggak kedengaran suaranya, Nak? Kedengarannya? Oh, udah. Eh, udah. Gimana? Puji Tuhan, ya perjalanan kami memang Tuhan sendiri yang menuntunnya. Kalau boleh kami melihat pekerjaan Tuhan, bagaimana juga boleh keluarga ini, boleh Tuhan sediakan untuk boleh menyambut kami dengan sukacita. Mereka sangat care sama kami dan juga perhatian. Saya percaya semuanya karena pertolongan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Memang benar ada Tuhan yang sediakan yang lewat mereka boleh menolong kita seperti itu. Dan juga semalam kami langsung dijemput ya ke bandara. Baru pulang dari itu, bandara kami dibawa lewat dulu ya. Kita lewat dulu, lihat dulu apanya, kampusnya gitu. Kami lewat dari depan dulu, sekalian mau lihat kos-kosannya kemarin. Jadi udah lihat kos-kosannya, kalau menurut aku sih ya lumayan apalah, cocok lah gitu. Ya habis juga udah ini kok apa, ya puji Tuhan, yang kemarin yang kita lihat di online itu ya lumayan berapa gitu, kalau setahun kali berapa juta ini, tapi semalam dibilang eh 7 juta 1 tahun, tapi gak apa-apa, nanti kita kasih diskon, kasih 5 juta kan. Kebetulan itu dari apa, kayak disapot dari pelayanan mereka gitu. Jadi ada pelayanan mereka di sana untuk anak-anak itu, anak-anak yang kuliah gitu. Jadi ada yang membimbing mereka di sana, ada khusus tempat kos-kosan. Memang agak jauh kalau ibadah, harus naik itu kan, naik Grab gitu atau naik mobil. Cuma bisa mereka bareng-bareng gitu, 6 orang apa 5 orang gitu. Jadi bisa bagi-bagi, tapi nanti bisa juga katanya itu di kayak diklaim gitu dari pelayanan mereka, diganti ongkosnya seperti itu. Ya, ya semuanya kan ya Tuhan yang menyediakan seperti itu ya. Kalau kita lihat kemarin perjalanan ya habis istilahnya menuju tempat kuliahnya mana gitu kan, untuk menentukan yang kita ini nggak di ini kan, istilahnya coba cari arah Sumatera, yang cari arah Jawa semua kan, tapi ya itulah apa keinginan dia, tapi dengan mengalami kegagalan ke situ ya rencana Tuhan mungkin ya harus ke sini gitu. Kita ini pun untuk di Batam nggak mau juga, tapi ya itulah semua rencana Tuhan, sudah Tuhan atur, dan kita percaya penyediaan Tuhan itu nyata bagi anak-anak kita. Kalau Tuhan mulai menuntun ke sini dan Tuhan yang buka jalan, pasti semuanya Tuhan sudah sediakan. Ya, terima kasih untuk semua dukungan doanya, semua saudara yang sudah membawa anak kami dalam doa dan juga perjalanan kami. Tuhan memberkati. Baik, Tuhan ya. Hebat Tuhan ya.
Si Jelita pun gak nangis, dia gak tahu sekarang nangis. Selalu Jelita gak nangis kan? Ingat pesannya Mami semalam kan? Hebat saudara ya. Jadi jalan-jalan yang kita lalui itu ya. Kalau kami secara pribadi karena memang selalu kami bersama dengan anak-anak gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya memperhatikan anak-anak yang ditinggal kerja sama orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang gimana ya? Bisa nggak ya anak-anak ini gitu ya. Makanya apa ya? Kemarin kan saya ikut antar gitu kan. Nanti gimana ya kalau ditinggal sama maknya gitu kan. Saya ya ajak ngomong gitu kan. Saya peluk gitu ya. Tapi kayaknya ya memang nggak ada nangis gitu. Padahal waktu kemarin hari Minggu yang lalu kan, ketika saya bilangin kayak gitu, dia nangis gitu kan. Gimana nanti kalau berangkat ya? Karena kan ya nggak pernah lah misalnya sampai nanti seminggu gimana gitu kan, bisa. Tapi apa ya? Tuhan itu gimana mau kita bilang, hal sekecil itu pun diurusin loh sama Tuhan. Sampai misalnya bagaimana anak kita, sampai ini juga kan masalah kos-kosan gitu kan. Kalau misalnya sampai jadi 5 juta itu hebat sekali loh. Dan satu rumah juga kan. Iya kosnya 5 juta 1 tahun maksudnya. Ya. Itu cobalah itu berapa lah itu. Memang itu benar kalau itu dibilang diskon itu benar diskon gitu. Karena istilahnya yang mereka tuju ini kan punya pelayanan itu kan. Jadi apa namanya ya? Segitu-gitunya sudah Tuhan siapkan semua. Gitu. Ya kan? Apalagi kita juga ketika kita mulai mengatakan bahwa apapun itu kan anugerah. Mau harus jalur mandiri pun itu anugerah gitu. Iya kan? Kan firman Tuhannya, apakah kita menerima yang baik saja dari Tuhan? Sebetulnya yang baik itu menurut kita loh. Yang buruk itu juga menurut kita. Yang baik menurut kita itu kan misalnya lolos apa namanya SNDP gitu kan, itu kan menurut kita gitu. Mungkin kalau harus jalur mandiri nggak baik menurut kita, kan menurut kita gitu. Kalau di dalam Tuhan kan nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu. Semuanya baik dia gitu. Di dalam dia itu, jadi ketika dia menciptakan itu kan, dia melihat semuanya baik. Sama dengan sekarang ini saudara. Jadi firman yang kita dengar sekarang itu saudara. Kalau kita melihat sekalipun dia murka, dia kutuk kita, dia apa. Dulu takut loh saudara mendengarkan apa namanya dikutuk gitu. Dihakimi gitu. Dulu takut. Jadi disitulah memang kita itu belum punya perspektif yang baru. Jadi salah satu tanda kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, cara pandang kita itu sudah berubah. Iya, coba lihat. Apa yang membuat kita itu rasanya kalau nggak ada loh, kalau kita mau tes kita dengan yang lain gitu ya, yang masih tetap dengan kedatangan Tuhan yang pertama, kalau kita coba bandingkan. Iya, kalau mau jujur-jujuran saudara ya, kita mau bandingkan siapapun mereka. Karena berapa kali juga berjumpa dengan para pendeta, teman-teman gitu ya. Tetapi itu saudara, apa ya? Benar-benar untuk bisa lepas dari segala beban dunia ini, bagi mereka itu sulit sekali loh. Padahal sudah punya loh semua gitu. Iya, apalagi yang kurang.
Kita pikir gitu. Tapi memang kan semua pencapaian dunia ini berapa lama sih bisa dinikmati? Iya kan? Misalnya mencapai A, mencapai B, punya ini, punya itu. Berapa lama sih bisa dinikmati sih? Yang ada setelah itu apa, saudara? Bosan. Tapi coba saudara kita lihat ini sekarang. Itu rasanya kita itu gak henti-hentinya selalu dibuat Tuhan itu takjub gitu. Kemarin kan masalah apa namanya KT gitu kan, bisa turun itu. Itu ajaib loh gitu. Iya, ajaib gitu. Itu yang sampai itu tulangnya Yeye itu kan sampai sudah berkali-kali mengajukan, kan cerita juga sama saya gitu. UKT anaknya yang perempuan itu kan sudah 2 kali kalau nggak salah mengajukan supaya turun gitu. Iya. Ini saudara dengan bisa turun itu saudara. Padahal kalau mau turun biasanya itu nanti di semester 2. Ini dengan bisa itu saya aja kaget kalau mendengar itu gitu. Kan awalnya kita kan saya kaget juga lah kalau sampai segitu gitu ada itu kan. Tapi begitu kita mendengar seperti cobalah lihat. Dan tahukah saudara, di dalam hati saya ini gitu ya. Memang dalam hati kita ini kan ya sudahlah apa yang diberikan Tuhan kita terima. Kan gitu kan sebetulnya hati kita sekarang gitu kan. Tapi tahu enggak? Justru dengan seperti itu tidak seperti yang kita bayangkan yang diberikan Tuhan kepada kita kan. Justru dia berikan kita surprise gitu. Iya kan? Coba lah lihat. Disambut kayak gitu gitu. Dibawa lagi keliling. Cobalah. Gimana itu? Dan bisa-bisanya saudara, sebelum berangkat ke sana mereka sudah datang ke sini. Kita enggak ini saudara, enggak terpikirkan oleh kita bagaimana Tuhan mempersiapkan semua. Tahukah saudara? Hari-hari yang akan kita lalui, walaupun nampaknya kita biasa, karena memang kita sudah lolos dari segala hal gitu. Kita terus mendengarkan firman kan. Mungkin saudara juga belajar gitu. Bahwa Bapak itu bisa lewat gitu. Saudara mencoba gitu kan. Ya ngapain khawatir gitu. Dan ternyata saudara, firman itu jadi hidup dalam kita kan. Iya. Rasanya apalagi ya yang mau Tuhan akan nyatakan. Apalagi yang mau Tuhan akan singkapkan gitu. Hati kita ini rasanya bergelora gitu. Makanya kan kita itu bisa semangat terus. Sementara orang-orang di luar sana, aduh, inilah, itulah, dikit aja masalah. Lagi misalnya, kalau yang paling ini kan, kalau misalnya sakit gitu kan, lalu lihat anaknya masih kecil, kan gitu kan yang ininya kan. Gimana ya? Anakku masih kecil, aku sakit-sakit, kan gitu kan. Orang-orang di luar seperti itu. Apalagi kalau misalnya dengarkan berita kan di luar apa yang terjadi kan. Misalnya ada yang meninggal, anak-anaknya masih kecil kan gitu kan. Tapi coba lihat saudara, semua hal itu kayak dijauhkan dari pikiran kita saudara. Iya. Rasanya ada terus kehidupan mengalir dari tahta kasih karunia Tuhan. Padahal kan sama aja kan sebetulnya kan. Apa sih kira-kira yang kita rasakan selama ini misalnya? Apakah kita melihat Tuhan Yesus datang gitu kan? Apakah kita melihat rupa gitu kan? Enggak kan? Yang kita lihat adalah sama kita kan? Bahkan kalau dipikir-pikir dulu kan ketika kita, misalnya saya masih mendoa-doakan orang itu kan mungkin banyak hal lah kita lihat. Hal-hal mujizat terjadi gitu ketika saya pergi, saya cerita sama saudara gitu kan. Tapi sekarang
Kan seolah-olah kan cerita itu kan nggak ada lagi. Tapi cobalah lihat saudara, dari hal yang biasa yang kita lihat, apa sih yang sudah berubah dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa yang kita harapkan ke depan tentang masa depan kita, tentang bagaimana Tuhan rasanya itu saudara. Kita nggak tahu dari mana loh. Saya sendiri pun nggak tahu gimana kok bisa seperti itu. Iya, nggak terceritakan, nggak bisa diterangkan dengan kata-kata. Tetapi sungguh sangat nyata Tuhan itu di antara kita. Iya, kan anak-anak kita lihat juga nampaknya kan gimana gitu kan. Bandel, mungkin menurut kita bandel juga gitu kan. Betapa sulitnya misalnya marahin mereka kalau main handphone gitu. Tapi tahu nggak saudara? Saya nggak tahu gimana caranya Tuhan itu cara pelan-pelan lo mengubah hati mereka. Iya, itu kayak gimana mau bilangnya ya. Tapi sungguh sangat nyata. Gak pernah saudara terpikir seperti itu. Dulu kok saudara, saya selalu membayangkan kalau misalnya sering berdoa untuk transformasi, ingat berapa lama kita berdoa untuk transformasi kan. Sehati, 1000 hari transformasi. Dan terus kita rindukan. Kita merindukan lawatan seperti di Wales. Ingat gak ada orang-orang bertobat. Di penjara kosong. Sukacita pujian di rumah-rumah. Dan tarian di jalan. Kalau kita menyanyikan itu dulu kan. Semangat kita karena kita punya gambaran seperti itu. Tapi apakah orang-orang yang dulu bersama dengan kita itu masih punya pengharapan seperti itu? Memang mereka mendapatkan, mungkin rasanya mungkin dulu mereka berkat yang berlimpah-limpah. Dari segi perekonomian mungkin rasanya mungkin banyak di antara mereka yang sudah punya rumah yang luar biasa. Saudara. Ya. Kita tahukah saudara, hati seperti yang kita miliki sekarang, coba cek. Gak akan percaya mereka dengan apa yang kita alami. Iya. Karena mereka telah diliputi dengan telah dicekokin pikiran ini sudah dengan segala hal dunia ini. Sudah. Sulit untuk memiliki hati yang murni. Iya. Pakai topeng semua. Mereka selalu ingin menunjukkan, oh mereka mungkin merasa damai sejahtera. Tapi saatnya akan tiba, tersingkap semua. Iya. Sekarang ini sudah ada jemaat, apalagi kalau di kota-kota besar sekarang ini. Mereka sudah berani, apalagi ada media sosial. Mereka berani loh saudara. Menceritakan, ini gak betul, ini gak betul. Mereka berani sekarang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Untuk menyatakan apa yang dikotbahkan dari mimbar itu salah. Mereka berani loh saudara. Tapi saudara dengan kita sekarang pegang teguh. Saya secara perlahan boleh melihat saudara bagaimana keberanian di dalam diri saya menyampaikan sesuatu. Kalau tadinya misalnya di ibadah raya saya gimana mau menyampaikan sesuatu, tapi sekarang tidak lagi. Karena saya tahu saudara, sudah waktunya. Iya. Kita nggak bisa tutupi firman Tuhan yang kita dapatkan. Mau kita coba tutupi, kita nggak bisa bicara mungkin menurut kita. Tapi orang itu mengakui, mau gimana kita bilang? Seperti diceritakan tadi kan. Gimana ya caranya bisa hidup semangat terus kan? Karena melihat hidup kita kan. Walaupun kita itu bungkam gak mengucapkan firman Tuhan yang kita pelajari. Karena menurut kita gak tahu gimana cara memulainya. Tapi lihatlah. Mereka seperti memaksa kita untuk bicara sesuatu kan. Ceritakanlah. Walaupun mungkin gak masuk akal sama mereka.
Misalnya ketika kita katakan, udah serahkan hidupmu sama Tuhan, lewat nanti semua. Kan gak mudah mereka itu melakukan itu. Sampai nanti suatu saat Roh Kudus akan menggerakkan mereka ketika mereka sudah benar-benar mentok. Ketika mereka benar-benar menangis di hadapan Tuhan. Teringatlah mereka dengan perkataan kita. Perkataan kita yang kita anggap adalah dari pikiran kita sendiri. Ternyata Tuhan menjadikan itu menjadi firman Tuhan. Iya. Terngiang-ngiang terus kan perkataan-perkataan kita di telinga mereka. Disitulah kita akan melihat bahwa benar Tuhan tidak menghendaki kematian satu orang fasik. Iya. Tapi semua itu terjadi ketika ada orang-orang yang menerima Tuhan di dalam hati mereka, yang menerima pekerjaan Tuhan, yang menanti-nantikan dengan sabar di kaki Tuhan. Semua hal yang tadi itu bisa terjadi ketika kita ini terus memberikan hati kita. Saudara memberikan hati saudara datang tiap pagi. Ada semangat kan, cobalah lihat. Di Lampung pun bisa kan. Ternyata mereka juga di sana katanya habis doa pagi kan. Keren kan. Ya. Hebat loh. Ternyata semua yang kita lakukan selama ini ketika kita, kalau saudara sering mendengarkan apa yang saya katakan, bagaimana saya sering menceritakan perjalanan kita ini kepada saudara. Nyata kan saudara. Nyata dia bimbing kita. Selama ini mungkin kita sudah berusaha. Orang-orang di luar sana mereka berusaha juga. Mereka juga berdoa loh saudara. Mereka saat teduh juga mungkin. Mungkin saat teduh juga. Tetapi saudara, yang belum mereka terima adalah Tuhan sudah datang kedua kali. Oleh karena apa yang mereka miliki, mereka tidak pernah lagi merindukan kedatangan Tuhan. Iya. Mereka tidak pernah tahu menyambut kedatangan Tuhan. Paling sama aja kok. Mereka dengan latah mengucapkan, mereka akan diangkat. Itu latah semua saudara. Ketika mereka menerima doa berkat, kita akan dijemput di awan-awan. Begitu terjadi peristiwa apa, dengar Tuhan sudah mau datang. Itu aja beritanya. Kenapa saudara? Karena hati mereka telah melekat kepada dunia ini. Mereka ingin menikmati kesenangan dunia ini saudara. Gak habis-habis rasanya. Sementara saudara umur mereka akan bertambah terus saudara. Sekarang kan di PT-PT ada istilah pensiun muda kan. Ya. Kira-kira saudara tahu nggak ketika mereka mengalami pensiun muda? Pensiun itu adalah satu momok saudara. Saat mereka menjalani kehidupan seperti itu, kehidupan yang sangat hampa sekali. Ketika seorang menjalani kehidupan masa tua loh saudara. Jangan saudara pikir, kalau masa tua nanti ada uang, bisa ini gitu ya. Bisa tenang lah, gak perlu begitu. Enggak loh saudara. Perasaan tidak berguna. Itulah saya itu ya, yang di Bengkong itu saudara. Kan dia sudah gak bisa lagi. Itu kalau kerja dikit aja gitu ya. Kalau dia kerja dikit udah nanti sakit gitu. Masuk rumah sakit lagi. Memang ditanggung sih. Sama BPJS kan. Bisa nginap nanti di sana. Tapi bayangkan gak bisa ngapa-ngapain. Sementara dia itu disuka kerja gitu kan. Perbaiki inilah, perbaiki itulah walaupun haleluya gitu. Gak pernah bisa mengakui misalnya saya ngerjain apa gitu. Pas saya pikir gitu kan, kerjain kayak diajarin gitu. Selalu menganggap dirinya lebih hebat itu. Padahal tahu nggak kerjanya itu saudara. Ketawa ini ya lah, saya ketawa ini. Tapi
Ini kerja nggak pernah itu misalnya dipuji dikit pun gitu. Biarin gitu ya. Tapi tahukah saudara betapa menderitanya orang seperti itu? Wah, bisa bertengkar terus lah. Sampai itu saya itu berapa kali itu, udahlah jangan tinggal di sini lagi. Bertengkar kita nanti terus katanya. Pergi di rumah burumu sana katanya. Iya, kemarin itu sampai ditutup teleponnya gitu. Ya, kalau saya ada di sana saya ketawa aja gitu. Udah tua kalian loh, jangan bertengkar lagi, sudahlah. Tapi memang kayak gitu saudara, memang wah, saya sudah lihat sendiri saudara, jengkel memang saudara, gimana dia perlakukan istrinya gitu, perlakukan itu saya gitu. Saya di sini ketawa aja. Kadang-kadang kalau ke situ, kalau dari kamar gitu kan, coba lihat layangmu itu katanya gitu, udahlah biarin. Karena wayangnya sudah sering saya doain kan. Ada uang, dia ingin berusaha gitu loh. Misalnya di apa gitu rasanya apa ya? Ada uang katanya. Padahal uangnya itu dari kos-kosannya itu lumayan loh saudara. Nah, nggak bisa dinikmati, itu kan rasanya. Terus di masa tua misalnya ada uang tapi nggak bisa dinikmati gitu kan. Kalau mau makan ini, mau makan enak, di satu sisi pengen hemat, di satu sisi memang nggak bisa makan lagi. Iya kan? Kan kalau misalnya tensinya rendah kan gampang aja kan. Beli aja sate kambing misalnya gitu kan. Pak naik kan. Dagingnya itu bisa masalah dengan lambungnya. Nah, gimana lagi saudara menjalani kehidupan kayak gitu. Tapi sementara saya ada di situ. Saya kan pasti kan bicara firman Tuhan. Bayangkan kalau kita mau bilang Tuhan ada di situ, tapi mereka tidak melihat Tuhan. Saya ingat setiap kali saya mau bicara gitu pada orang-orang gitu, kemanapun saya pergi, saudara, memang lebih mudah ngomong sama orang di luar Kristen. Saudara. Iya, kamu tahu enggak? Saya ini sudah serahkan hidup saya sama Tuhan. Jadi hidup saya ini bukan saya sendiri lagi loh. Jadi kadang saya bilang kayak gini kan sama orang. Kalau kamu tahu siapa yang berdiri di hadapan, niscaya engkau telah meminta kepada Tuhan. Saya hanya mengulangi perkataan Tuhan Yesus. Dan kalau sudah saya lihat matanya berbinar-binar, disitulah saya akan melihat Tuhan segera menolong. Iya, dulu awal-awal dulu saya itu pede sekali loh ngomong kayak gitu. Iya, dan benar loh saudara. Jadi siapa saja yang benar-benar hatinya terbuka langsung saat itu juga. Iya, nggak perlu dia itu harus melakukan apa, A, B, C, D gitu. Hari itu juga dia akan melihat Tuhan. Saat itu juga. Begitu dibuka aja hatinya sedikit. Baru setelah sekarang saudara ya, kita itu terus menjalani persekutuan ini, barulah saya ngerti. Ternyata iya ya. Ternyata benar Tuhan sudah datang ya. Gak lagi kita tunggu orang di luar sana gitu loh. Tapi dalam diri kita ini loh yang kita lihat gitu loh. Dalam daging kita ini loh. Kan ketika kita melihat orang itu berjumpa dengan Tuhan, merasakan Tuhan oleh karena kehadiran kita, berarti kan kita merasakan Tuhan juga kan? Gak mungkin lah enggak lah. Memang dia pakai kita, dia pakai mulut kita. Ketika dia ngomong gitu kan kita nggak tahu dia bersembunyi. Hebat Tuhan bersembunyi lah di dalam kita. Iya bersembunyi Tuhan itu gitu. Yang kita pikir bukan Tuhan, ternyata Tuhan. Iya. Bukankah kalau kita menghidupi Tuhan itu, bukankah apa yang dialami oleh Tuhan itu akan kita alami? Kira-kira menurut saudara gitu. Tuhan itu gimana ya?
Tuhan kan puncak dari segala yang akan kita tuju kan. Apa sih yang akan dituju oleh manusia ini? Damaian, ketenangan, apalagi saudara? Kebebasan. Ya kan? Berekspresi gitu kan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada intimidasi. Kan semua hal yang negatif itu kan gak ada di dalam Tuhan. Kebencian tidak ada di dalam Dia. Kebencian itu ada ketika Dia itu harus melihat kita itu menderita tapi kita gak bisa ditolong. Itu menyesakkan hati Tuhan. Itu yang buat hati Tuhan masbul itu loh saudara. Tuhan sudah ngomong, aku ada di sini loh kan sama Maria sama Marta itu kan. Sampai Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Marta malah bilang, iya Tuhan, kami percaya Dia akan nanti mengalami kebangkitan di masa depan katanya. Marta, aku ini kebangkitan dan hidup loh. Iya, nanti aku percaya Dia akan bangkit. Belum lagi si Maria, saudara. Seandainya Tuhan Engkau ada di sini, tentulah saudaraku tidak akan mati. Kalau sama Maria itu saudara, dia justru lebih ini. Aduh, kamu ini. Iya, aku sudah ada di sini. Masuk. Hati Tuhan. Dan sekarang saudara, ketika kita itu menghidupi Tuhan itu, lihatlah saudara, apakah karena kita? Apakah karena saya? Enggak kan saudara. Bukan karena kita kan. Kita tetap manusia biasa kan. Iya. Mungkin masih ada orang yang bisa membuat kita buat jengkel gitu kan. Kita mungkin masih menjengkelkan juga kadang-kadang. Kita lihat diri kita. Tapi coba lihat. Ketika kita mau menyambut Tuhan itu, saudara. Dengan seperti ini kan kita sedang menyambut Tuhan, saudara. Dengan kita begini aja ya. Dengan kita misalnya suatu saat kita sendirian gitu. Lalu kita pandang. Ya karena bayangan kita Tuhan itu di atas, kita pandang ke atas. Gitu. Lalu kita mulai memikirkan Tuhan aja, saudara. Itu saudara sudah terjadi kontak batin langsung dengan Tuhan. Apalagi saudara dengan membiarkan Dia hidup, menjalani hidup kembali di dalam kita, berjalan kembali di muka bumi ini. Anak kita pergi ke Semarang, anak kita pergi ke Malang, anak kita pergi sekarang ke Lampung. Iya. Oh mereka biasa aja, mereka belajar di sana. Nggak ada tujuan misalnya kamu mesti memberitakan Injil di sana, nggak ada. Mereka cuma hidup di sana, sekolah di sana. Tapi karena mereka mendengarkan persekutuan, mereka mengikuti iman kita. Ya kan? Mereka ingatlah apa yang kita katakan kepada mereka. Mereka praktekkan. Ayo nak, ingat ya. Kamu bisa kuliah karena Tuhan ya nak. Lihat semua. Kita bilang. Lalu mereka diam-diam mereka berdoa. Dalam hati. Lalu mereka melihat kan pertolongan Tuhan. Mereka lihat berkat-berkat Tuhan kan. Mereka menjalani kehidupan pemeliharaan Tuhan. Tahukah saudara? Artinya apa? Mungkin bagi kita itu saudara, bagi manusia itu kayak gini. Aku harus melakukan ini supaya Tuhan memberkati aku. Bagi Tuhan gak kayak gitu. Bagi Tuhan tahu gak? Kita mau menerima pemberian Tuhan, berkat Tuhan, ya sangat senang. Iya, tapi harus dari hati kita yang paling dalam ya. Ketika
ketika kita menerima segala pemberian Tuhan itu. Ketika misalnya kita mengatakan tadi kan, puji Tuhan telah menyediakan bagaimana keluarga di sini yang menerima, bagaimana begini sudah disiapkan ini. Oh enggak. Dengan kita mengatakan seperti itu kan pujian dari hati kita yang paling dalam, bukan kita buat-buat. Misalnya ketika saya ngomong tadi masalah UKT-nya turun, uang kosnya juga bisa diskon gitu kan. Ketika kita bicara seperti itu, tahu nggak? Tuhan itu kita libatkan gitu jadinya. Tapi Tuhan itu nggak menganggap, jadi tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kita kembalikan kepada Dia. Tidak. Tapi dengan kita menikmati saja, dengan kita bersuka cita dengan pemeliharaannya, sudah cukup bagi Tuhan. Oke? Kita libatkan Dia kan? Semakin hari saudara kita libatkan Dia, bukankah itu artinya semakin hari Dia semakin mendapatkan kita? Memang kita ini ciptaannya, tapi Dia tidak pernah menjadikan kita sebagai budaknya, karena rohnya itu di dalam kita. Namun si jahat saudara telah menipu manusia, sehingga kita itu punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Kita pikir kita harus mati-matian berjuang untuk mempertahankan hidup kita. Lihatlah. Dan bagaimana 1 tahun bayangin. Sampai diajak temannya. Udahlah, itu apa sih itu? Ujian itu, udahlah. Kita nikmatilah hidup kita ini. Jangan stres lagi. Enggak, saya mau belajar. Sakit loh misalnya kalau sudah seperti itu. Tiba-tiba teman kita yang ogah-ogahan itu diterima. Kan pasti gak berdoa kan dia kan? Berdoa kan? Kita pikir perasaannya. Tapi dengan sekarang sudah. Ketika dia mulai melihat semuanya. Ternyata mau gimana pun, jalan apapun, jalur mandiri sekalipun, aku bisa lewati. Dan ternyata, iya kan? Hebat Tuhan. Dengan kita saudara, menjalani, kita akan lolos dari yang menurut kita tidak baik. Kayak keluarga Twin gitu kan, kesana gitu. Kita pikir, aduh, awalnya kan begitu. Tapi ketika kita mulai menyesuaikan diri, ya kan? Ketika saya pikir, ya sudahlah, mau masalah itu pun, rumah itu sudahlah, tak peduli. Tapi lihat, saudara. Sudah berapa lama gak kerja masih bisa mendapatkan berkat yang besar sekali. Iya. Dia bisa melakukan apa saja, saudara. Yang menurut kita lah yang salah. Tapi dengan cepat, saudara, ketika kita menyadari, kalau ternyata selama ini kita gak melibatkan Tuhan. Ternyata selama ini kita tidak mengakui bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Kata-kata Tuhan yang datang kedua kali ini hebat loh saudara. Bedain saudara dengan kepercayaan saudara dulu. Memang iya, tetap kita itu bisa mengatakan Bapa Surgawi, Roh Kudus, Yesus. Memang iya. Tetapi ada bedanya. Ketika pikiran saudara, di dalam pikiran saudara adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ada bedanya yang sangat ini saudara. Iya,
Saudara tidak pernah merasakan Tuhan seperti yang sekarang di masa lalu. Gak pernah. Sekalipun itu Tuhan yang sama lah, Tuhan Yesus. Sekalipun itu Bapa Surgawi, pencipta kita. Tapi Tuhan yang sekarang yang kita terima, yang sudah datang kedua kali, itu sangat berbeda sekali. Iya. Tuhan yang sekarang itu, saudara, dia lebih energi kerasa. Karena dulu saudara kan belum banyak dia bisa melakukan. Dosa manusia. Yang berapa itu? 50 masih ya? Ya. Dia belum bisa melakukan banyak hal. Tapi sekarang 30 tahun yang lalu belum bisa melakukan banyak hal. Makanya kita dengarkan firman bagaimana kamu sudah sekian lama katanya. Dengan sekarang kita menerima hal yang baru. Lihatlah. Apakah kita harus seperti mereka yang harus misalnya berjuang apa gitu, harus melewati, harus dipenjara segala macam. Tidak kan? Tidak kok. Lihatlah. Ya benar juga. Masa sih istilahnya harus kita ngulang lagi, misalnya harus dianiaya lagi. Kan itu rasanya gimana gitu loh. Loh kapan menangnya Tuhan gitu kan? Kapan dia menangnya? Kapan dia bisa menaklukkan? Oh rasanya kan iblis itu dikasih terus kesempatan gitu kan. Kepada Ayub aja 2 kali itu saja kan sudah, itu selesai, nggak ada lagi kabar misalnya dia harus mengalami hal itu, kehilangan lagi apa, nggak ada lagi lah, ngapain, sudah selesai pelajaran itu. Sama dengan kita, firman yang keluar dari mulut kita ketika kita mengalami Tuhan, itulah yang mengubah sekeliling kita. Iya, berubah, kota kita berubah. Kota di mana kita injak gitu, diutus oleh Tuhan, kota itu berubah. Kalau kita pikir, manusia berpikir, masa dengan anak muda yang satu ini, emang dia bisa apa? Anaknya bilang, siapalah saya ini di kota ini, apa bisa apa gitu, ya kan? Ketika melihat misalnya keadaan kota itu bagaimana gitu, Tuhan bilang, melalui satu orang yang tidak dianggap manusia ini, aku akan menggoncang. Itu firman. Setiap kali Tuhan berfirman, tidak bisa tidak jadi. Iya kan? Gak ada yang gak bisa gak jadi. Sekarang saudara, hati kita, masihkah kita bilang kayak gini? Gak layak laku Tuhan, gak layak laku Tuhan. Itu kan kayak ini loh, penghujatan loh itu sama Tuhan. Bilang gak layak aku Tuhan, gak layak. Penghujatan loh itu jadinya. Berarti kita sedang mengatakan kita gak bisa diubah sama Tuhan. Kita sedang menganggap Tuhan itu lemah gitu loh. Itu artinya sebetulnya bahasa kita ketika kita itu minder. Tapi walaupun masih seperti itu konsep kita, apakah kita pernah melihat Tuhan itu mundur? Tuhan gak pernah mundur. Terus dia kerja. Suatu saat kita datang lagi, menjumpai dia di tempatnya gitu, menjumpai Tuhan gitu. Apakah Tuhan harus perlu mundur lagi? Tidak. Tuhan terus bekerja. Ayo ikut saja. Gitu ya Tuhan. Iya. Berarti keputusan di siapa dong? Ya di kamu. Bukan aku yang harus mundur ke masa lalumu. Kamu yang harus datang. Naiklah. Tapi gini Tuhan. Kamu gak tahu sudah semua diselesaikan? Iya tapi gini Tuhan. Ngomonglah kamu terus kata Tuhan. Ngomonglah kamu terus sampai kamu capek. Mentok lagi kita kan. Datang lagi kita sama Tuhan. Datang sama firman Tuhan loh. Karena kita pernah mendengarkan, ayo tanganku selalu terbuka bagimu. Beneran tanganmu terbuka? Iya.
Masih ngeyel kita kan? Gak percaya kan? Oke, dia diamin gitu kan. Sampai kita sadar lagi. Baru kita bangkit berdiri. Tidak. Di rumah Bapakku banyak makanan. Gitu. Pas pulang ke rumah Bapakku. Gitu. Barulah kita menyadari. Barulah kita menemukan tempat tinggal Bapak. Barulah kita menemukan alamatnya. Ternyata alamatnya di mana? Apakah kita mesti pergi jauh kemana lagi? Seperti dulu pendeta-pendeta kita yang mencari lawatan Tuhan ke Wales, kemana gitu kan, ke Pensacola. Mereka sudah pergi ke Pensacola gitu kan. Tiap tahun mereka pergi ke Israel gitu kan. Kok yakin lah sudah. Oh Israel, dari Israel secara langsung gitu. Ada urapan apa ini lagi gitu. Setelah seminggu, kemana semua urapan itu? Balik lagi ke munafikan. Ternyata kita gimana? Lewat perjalanan kita setiap hari, lewat tiap pagi kita duduk mendengarkan Dia. Ya kan? Selama ini bukankah kita itu hanya mendengarkan? Selama ini bukankah kadang-kadang kita sibuk aja gitu kan? Tapi kita sudah memberikan waktu kita untuk mendengarkan. Tapi apa yang sudah berubah ketika kita mendengarkan, hanya mendengarkan saja. Jangan bilang tidak ada perubahan. Jangan bilang tidak ada. Jangan bilang Tuhan tidak ada dalam hatimu. Jangan bilang Tuhan tidak terlibat dalam segala urusan. Hal-hal yang paling kecil sekalipun. Ya kan? Saya sudah bayangkan gimana si jelita. Iya. Katanya kita mau jemput si Nael yang itu. Katanya kita mau jemput apa? Tulang perempuan, maksudnya bilangan tulang. Memang jemput. Ya sudah pergi. Tahu jawaban si itu. Si jelita. Sudahlah Nael. Nanti tuh masih lama. Sudah Nael. Iya. Maksudnya dipikir hanya pergi ngantar gitu kan. Ketika kami di jalan gitu. Katanya kita mau jemput tulang perempuan. Iya tapi kan nanti itu masih ini. Kan ngantar abang ke ini. Lampung. Saya pikir entah gimana sih jelitanya. Entah nangis entah gimana gitu. Sudahlah Nael. Kan masih lama nanti itu katanya. Sampai segitu aja benar saudara Tuhan itu. Jadi saya memperhatikan gitu, saya memperhatikan bagaimana Tuhan itu bekerja. Bayangkan sampai ke situnya, Tuhan terlibat loh. Saya itu dalam hati ini Tuhan, hebat sekali ya. Kira-kira saudara, kalau kita terus menjalani kehidupan seperti ini saudara, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita, di dalam hati kita tentang kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Bukankah benar dikatakan Tuhan selalu baru? Itulah surga yang sekarang Tuhan tunjukkan bagi kita. Itulah Taman Eden yang sesungguhnya. Itu kan mungkin dari segi perasaan kita. Tapi tahukah saudara, dunia ini akan berubah. Yang lama itu, yang seperti saya katakan tadi, yang kemarin itu saudara, bahwa tak ada lagi makanan yang sehat kita temukan. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, benar karena Tuhan. Kalau dari segi kerusakan bumi ini, sudah sangat rusak. Makanan yang kita makan, sulit untuk kita mengatakan kalau makanan itu adalah makanan sehat. Iya, sampah, bahkan penyakit. Ada banyak di sana unsur-unsur
yang menyebabkan kanker. Dari obat yang dikonsumsi. Jadi kalau kita bisa hidup benar karena Tuhan masih bekerja melindungi. Ketika kita berdoa untuk makanan kita. Itu benar-benar menjadi makanan yang sehat bagi tubuh kita. Gak bisa lagi kita bilang, oh harus cari makanan yang ini. Jangan lagi saudara. Dan tahukah saudara, ketika kita menerima Tuhan yang sudah datang kedua kali ini, dunia pendidikan pun akan berubah. Ilmu pengetahuan pun akan berubah. Bumi ini akan kembali normal. Sebagaimana yang kita ketahui, sorga itu suhunya tidak ekstrim. Suhunya itu indah sekali. Sekalipun ada matahari, bahkan dikatakan tidak ada lagi matahari kan. Langit baru, bumi baru. Karena Tuhan yang menjadi matahari. Saudara coba bayangkan saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sekarang ketika kita mulai bercerita tentang pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, berarti Tuhan semakin bebas terlibat. Iya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu kita coba renungkan. Kita tidak pakai lagi pikiran kita, logika kita untuk memahaminya. Tetapi dengan sendirinya, Roh Kudus yang ada dalam kita membuat kita mengerti begitu saja. Kita tidak paksakan lagi diri kita untuk memuji Tuhan, untuk rindu sama Tuhan. Tapi dengan sendirinya ada aliran-aliran sukacita dari hati kita. Itulah Tuhan. Semakin lama, semakin bebas dia bergerak di dalam kita. Itulah artinya kerajaannya makin meluas. Iblis gak bisa masuk. Iya, gak bisa dia tipu kita lagi. Gak bisa dia ganggu kita lagi. Sekali Tuhan katakan, anyah engkau katanya, anyah itu saudara. Sekali kita fokus sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tahu kalau saudara bisa misalnya lagi bicara serius gitu. Misalnya saudara sebagai orang tua bicara dengan ini. Tiba-tiba anak saudara ganggu. Saudara akan ini enggak? Langsung marah enggak sama anak saudara? Iya kan? Udah jangan sini dulu, sana dulu. Papi lagi ngomong ini. Misalnya gitu kan. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita bicara dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, iblis nggak boleh sekali-sekali ganggu kita lagi. Jangan Tuhan marah, kira-kira kayak gitu. Dan iblis memang mungkin lebih tahu Tuhan lah. Iya, karena dia punya banyak pengalaman tentang Tuhan. Makanya yang diurusin Tuhan itu ketika kita bersekutu dengan Dia, hati kita. Ketika dia sudah mendapatkan hati kita. Iya. Dia perjuangkan kita seperti biji matanya. Bagaimana saudara menjaga biji mata saudara? Seperti itulah Tuhan menjagai kita. Menjagai anak-anak kita. Saya yakin itulah kita. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan ini akan semakin meluas, saudara, percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus memimpin dan menuntun kami. Bagimulah segala kemuliaan, pujian, dan hormat. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semua.